Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Jadi hari ini adalah hari ke-6 saya berselancar di YouTube. Bermain di YouTube ya, sekalipun sebenarnya bukan baru kenal sih, sebenarnya sudah lama kenal dengan YouTube. Cuman baru pada kesempatan ini mengekspresikan diri di channel YouTube ya. Baru pada kesempatan ini, baru 6 hari ya betul. Baru 6 hari kita di YouTube. Nah, untuk hari ini saya ingin bertemu dengan salah seorang musisi dari Kabupaten Sidrap ya. Jadi Sidrap itu bertetanggaan dengan kabupaten saya, Kabupaten Pinrang Sidrap. Nah, itu jadi bertetanggaan. Jadi saya ingin ketemu dengan seorang musisi tersebut. Ini musisi dari Kabupaten Sidrap. Ini namanya, kalau saya tidak salah, tunggu mana yang saya searching nih. Jadi ada namanya Satri Polang. Ya, Satri Polang. Kita akan ketemu dengan beliau. Kita akan tanya-tanya usut tuntas tentang bagaimana sebenarnya dunia musisi tersebut ini. Banyak di searching di Google tentang Satri Polang, musisi asal Sidrap. Ini juga musisi asal Sidrap, rilis lagu terbaru Bersamamu Sampai di Surga. Wah, luar biasa. Ya, kita akan ketemu dengan beliau, mencoba mengeksplor tentang dunia musisi, dunia dirinya ya. Nanti kita akan bertemu dengan beliau. Saya sudah janjian. Kemudian nanti kita akan tanya-tanya tentang keseharian beliau ya. Tentunya mengenai dunia musisi dan dunia apa saja ya nantinya yang terkait dengan identitasnya seperti itu. Oke. Saya menuju ke sana sekitar berapa kilo ya? Mungkin sekitar 40 menit dari sana ya, mungkin sekitar 40 menit kita tiba di lokasi, insya Allah. Sebelum saya lanjut perjalanan ini sesuai dengan himbauan pemerintah, diam dulu di rumah ya. Kita keluar ini cuman sekedar di mobil saja ya. Tentunya kita masih tetap mengutamakan apa yang menjadi himbauan pemerintah terkait penyebaran COVID-19 ini, penyebaran coronavirus ini. Dan tentunya kita berdoa semoga coronavirus ini cepat berlalu. Apalagi ini momen mendekati bulan suci Ramadan. Tentunya bagi kita yang saudara-saudara kita semua yang sama-sama beragama Islam, kita berharap bagaimana menyambut bulan suci Ramadan ini seperti di hari-hari tahun-tahun sebelumnya, bersukaria dan seterusnya ya. Oke, tanpa basa-basi ini sudah dari tadi basa-basi panjang kali lebar. Oke, saya akan menuju ke Kabupaten Sidrap, sekitar 40 menit lah kita akan sampai di sana. Oke, see you, dadah. Nah, kita sudah sampai di Kabupaten Sidrap. Kita sudah ketemu dengan salah satu musisi dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ada Bang Satri. Ya, kita tunggu Bang Satri. Iya, oke. Bang Satri sudah tiba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk Bang. Ini masuk, ini kayak rumah kan? Masuk. Iya, Kita di mobil. Oke, kita sudah ketemu dengan Bang Satri dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, tadi saya di jalan Bang disemprot ya. Disemprot gara-gara corona. Ya, kita disemprot di ini suhu tubuh juga. Ya, untuk bagaimana caranya memastikan atau supaya mencegah mewabahnya COVID-19 ini, coronavirus. Memang sih harusnya begitu ya Bang? Iya harus, karena kondisi memang memungkinkan kita untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya namanya keren tapi bahayanya luar biasa. Namanya keren, COVID-19 ya. Kayak 17 apa ya? Kayak aneh ya Bang, kayak nama-nama banknya band. Namanya keren tapi bahayanya luar angkasa. Hebat juga ya, namanya keren tapi bahayanya luar angkasa ya. Jadi kita harus bagaimana bisa memutus mata rantai daripada COVID-19 ini atau coronavirus ini yang biasa dikenal. Iya Bang. Ya, oke. Bagaimana kabar? Baik ya? Alhamdulillah sebaik apa yang kita lihat. Iya. Cerah, sehat. Ya sehat seperti cuaca yang ada di Kabupaten Sidrap sekarang. Sidrap. Iya.
Anu nih Bang, saya Ya. mau Apa ini? datang ke sini ke Sidrap ini mau tanya-tanya nih sama bro ini, sama abang ini, Bang Satri ini. Kita mau tanya-tanya karena Boleh. penonton juga butuh edukasi, ya, butuh pendidikan Ya, terkait tentang dunia abang ini ya. Yang saya lihat, yang saya searching di Google tadi ini, semalam saya searching, ternyata ada musisi yang luar biasa dari Kabupaten Sidrap. Ya, ini ya. Saya lihat namanya Satri Polang ya. Ya, betul. Satri Polang. Polang itu apa sih, Bang? Nama PAM atau apa? Orang tua? Satri Polang itu nama bapak. Oh, nama bapak. Ya, Oh, bapak. kirain PAM kayak ini. Oh, nama bapak ya? Ya, nama ayah Jadi, kandung. nama ayah kandung. Beliau ini seorang apa ya, tentara. Oh, tentara. Iya, tentara. Cuma anaknya Bukan. bukan tentara. Tapi berjuang dengan bukan berjuang dengan senjata ya. Berjuang dengan media lain. Media lain, betul ya. Artinya sama-sama berjuang. Ya, artinya kreativitasnya berbeda ya. Artinya Cuma tidak pakai senjata. ya, cuma beda dengan senjata. Kayak saya, Bang ya. Kayak saya misalnya dikenal betul. dengan menulis ya. Saya pernah ditanya sama polisi. Ya. Bang. Bapak Iqbal ini hebat sebenarnya. Ya, dia bilang begitu, Bang. Dia bilang, hebatnya kenapa? Kalau polisi katanya menembak, dia bisa kena sasaran, satu peluru bisa menembus satu kepala. Ya. Tapi kalau dengan tulisan, satu tulisan bisa menembus ratusan bahkan ribuan kepala. Nah, makanya kita selalu bagaimana caranya berkreasi. Miring kamera tanja aja lo. Miring. Itu bahasa Inggris. Pantas saya juga miring tadi. Songkuku juga miring. Tunggu saya perbaiki. Semuanya miring. Ya, jadi harus berkreasi terus. Bagaimana kita berkreasi secara positif, karena ada juga Bang banyak sekarang kreasi-kreasi yang saya anggap atau saya pikir tidak positif, tidak bermuara kepada hal yang positif. Ya, betul. Ya, banyak konten-konten apakah di media sosial, di YouTube, itu banyak konten-konten yang hanya mengejar ini sehingga tidak mengedepankan nilai-nilai positif seperti itu ya. Ya, Jadi tentunya kita berharap bagaimana kita bisa berkreasi dengan hal-hal yang positif kayak Bang Satri ini ya. Jadi berkarya di dunia, saya akrabnya menyebut dunia musik atau dunia musisi. Apa sih bedanya atau apa? Sama aja. Musisi itu apa, musik itu apa kaitannya gitu? Beda-beda. Oh, beda ya. Ya, Musisi beda. itu apa sih? Bapak atau apa? Musisi itu orangnya, kalau musik itu media yang dimainkan. Subjeknya. Oh iya. Musisi itu orangnya. Ya. Musisi orangnya, medianya ya, Subjeknya adalah musik. Objeknya orangnya musisi. Ya. Jadi orang yang senang bermain di musik atau seni itu bisa disebut musisi ya. Ya, musisi juga itu punya pengertian luas. Musisi itu bisa dikategorikan dia penulis lagu, dia penyanyi lagu, dia pemain musik. Tapi penyanyi belum tentu musisi. Oh, penyanyi belum tentu musisi. Iya. Kapan dianggap musisi? Tapi musisi sudah tentu penyanyi. Oh iya. Kapan dianggap musisi? Ketika dia mampu menciptakan lagu misalnya atau apa? Tidak, ketika dia mampu istilahnya menginspirasi lewat karya-karyanya. Oh iya, karya-karyanya. Jadi tidak semua penyanyi dikatakan musisi. Iya, tidak semua penyanyi dikatakan musisi. Tidak semua penyanyi dikatakan apakah musisi. Terbalik? Penyanyi belum tentu musisi, tapi musisi sudah tentu penyanyi. Oh ya. Iya. Jadi musisi ini lebih itu ya. Iya. Oke. Untuk lebih jelas cari di Google pengertiannya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti searching di Google musisi itu apa. Kalau intinya saya ada hilaf dan salah dalam pengertian intinya itu sesuai dengan pengamatan ya, sesuai dengan pengamatannya Bang Satri ini. Bang Satri apa ya? Mulai musik ini sejak kapan? Musik sejak tadi pagi. Mulai sejak lahir, Pak. Oh, sejak lahir, Pak. Jangan sampai pas keluar dari langsung berirama. Berirama. Saya sebenarnya bisa juga nyanyi tapi tidak tahu nada. Wah, semua bisa dipelajari. Jadi saya jawab dulu pertanyaan dari Bang yang ganteng lah, yang jomblo ini. Yang jomblo katanya, yang mudah-mudahan dapat orang sidrap setelah pulang dari sini. Goncang ini, kayak goyang ini. Mudah-mudahan bisa goyang nanti juga di sidrap. Iya, jadi saya mulai musik menemukan passion saya di musik itu sejak SMA. Oh, sejak SMA. 2007. Ceritanya unik sih sebenarnya karena pada saat ada pelajaran
seni musik. Iya. Pada saat itu ada 2 pelajaran yang dikasih sebelum kita ujian nasional. Iya. Pertama pelajaran gitar, baru menciptakan lagu. Menciptakan lagu. Jadi gitar menciptakan lagu. Ya, gitar dulu, kita belajar gitar dulu baru menciptakan lagu. Singkat cerita disitulah saya menemukan hal yang saya sukai, yaitu main gitar dan membuat lagu. Tapi sebelum itu memang saya sering waktu masih kecil naik menyanyi ketika ada acara-acara keluarga. Kalau ada acara keluarga nyanyi. Pak Perne Wakil Satri. Oh, Perne Wakil. Ya, nanti translate-nya ada di bawah. Oh, berarti sudah mulai dari kecil sudah selalu dimotivasi untuk nyanyi-nyanyi dari panggung ke panggung misalnya. Kalau siapa wakil ke acara? Iya, jadi ada acara keluarga misalnya, naik memanfaatkan momen. Sehingga pada waktu SMA muncul kesukaan di sana, hobi. Ada hobi di sana ya. Jadi ada hobi dikasih gitar sama menciptakan lagu misalnya seperti itu. Apa namanya? Sampai hari ini sudah ada karya ya Bang? Sudah ada lagu? Ya, alhamdulillah semenjak saya 2007 itu saya sering membuat lagu. Apapun momen saya dapatkan, bagaimanapun isi hati saya curahkan semua kepada lagu. Bahkan di rumah Bang Kajene itu ada satu lemari buku ciptaan saya semua lagu. Oh, lagu-lagu ya. Lagu-lagu dan yang berhasil dipublish dan sudah direkam itu ada sekitar 15 lagu lah. 15 lagu. Dan ada di YouTube. Ada di YouTube semua ya. Nanti di YouTube-nya Bang Satri apa namanya? Satri Polang. Nanti dibaca di sini ada YouTube akun YouTube-nya Bang Satri Polang. Nanti bisa diintip di sana lagu-lagu daripada Bang Satri. Yang saya lihat itu ada juga yang saya lihat itu yang di Google itu ada Bersamamu di Surga untuk lagu Bersamamu di Surga itu lagu. Motivasinya apa Bang? Kenapa Bersamamu di surga? Kenapa harus di surga dulu? Di dunia dulu dong, bersamamu di Sidrap misalnya. Bersamamu di surga, kita di dunia ini kita punya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Betul. Dunia adalah tujuan jangka pendek dan jangka panjang itu mau ke surga akhirat. Tentunya, siapa sih yang tidak mau masuk surga? Betul. Penjahat saja mau masuk surga. Iya, penjahat saja, preman saja, ini saja pelacur saja mau masuk surga, semuanya mau masuk surga. Tapi caranya ya. Jadi motivasinya Bersamamu di surga ini atas dasar apa Bang? Oh, yang lagu Bersamamu di surga. Iya. Lagu Bersamamu di surga itu lagu bersama siapa nih? Bersama siapa dulu dong? Bersama saya, bersama semuanya. Bersama siapa nih? Yang dimaksud di sini bersamamu bersama siapa Bang? Bisa bersama kita semua karena semua mau masuk surga. Tapi khusus untuk lagu ini karena saya ciptakan sendiri, khusus untuk istri saya. Dan saya nyanyikan pada saat pernikahan. Wah, saya duet dengan beliau dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada komposer yang membantu saya kemarin membuat lagu tersebut. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Nanti dicek di YouTube juga. Bersamamu di surga bersama istrinya Bang Satri Polang. Dan motivasi saya membuat lagu ini semoga pemuda-pemuda yang belum yang belum semoga terinspirasi untuk segera menikah, insyaallah. Karena itu salah satu ibadah yang terpanjang. Iya, ibadah terpanjang sepanjang zaman ya, betul ya. Insyaallah nanti. Sebenarnya tadi pagi saya mau nikah tapi ini sudah siang jadi besok lah. Oh iya, apa-apa. Ya kayaknya gini Bang, kalau saya ini kenapa? Ini saya pasti disinggung ini, saya tahu ini disinggung. Saya tidak menyinggung, cuma Anda memancing jadi. Masa bertanya masa tidak jawab? Iya betul ya. Kalau tanya dijawab ya. Nikmati saja. Kalau saya ini sebenarnya sih ya gini Bang, cuman belum ada calon aja gitu. Nanti diusahakan dicari karena nikah ini kan bukan kita mau satu kali Bang. Jadi bagaimana kita betul-betul mencari menjadi yang terbaik dulu untuk bisa ini. Kayak saya selalu sampaikan ya, perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Good woman are for good men. Itu Quran surat An-Nur ayat 26. Saya selalu sampaikan Bang. Insyaallah. Oke, lanjut. Ya, jadi nanti mudah-mudahan ada penonton yang tertarik dengan saya. Banyak tertarik sebenarnya. Ya, cuma Anda yang menyeleksinya. Iya, memang harus diseleksi Bang ya gitu. Seleksi lah. Artinya kita juga bukan mau mencari yang paling sempurna karena ya nobody is perfect kan. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Cuman kita bagaimana caranya supaya bisa ini ya seperti itu. Oke. Bang Satri ini kan sekarang domisili di Sidrap ya.
Ya. Domisili di Kabupaten Sidrap di mana bang? Di kecamatan apa? Di Rumah istri? kecamatan ya sekarang berdomisili di rumah istri di kecamatan Doang Penua Beranti Simae. Saya asli orang Pangkajene. Oh Pangkajene. Ya, Kota ya, kotanya ibu kotanya Sidrap ya? Ya, Ibu kotanya. Pusat kota. kegiatan. Ya, pusat keramaian. Keramaian. Ya, ibu kotanya Sidrap lah apa Ya. kabarnya. Tapi kan ibu kotanya dulu kan di Rapang ya, pindah. Sebelumnya yang setahu saya. Ya memang ada sejarah yang mengatakan begitu. Ya, ada juga ya. Nah, sejarah. Ada Memang sumbernya. di Sidrap itu dibentuk oleh dua kerajaan besar, Sidendring dan Rapang. Oh, Sidenden dan Ya. Rapang. Tapi sekarang yang jadi pusat kota Pangkajene. Pusat perkantoran, pusat bisnis, perkantoran, bisnis, perdagangan semua di perdagangan ini ya. di Pangkajene. Di Rapang juga sebenarnya. Di Rapang juga iya. Artinya tidak monoton. Ya, Jadi tidak monoton. Saya lihat memang Sidrap ini merupakan daerah yang cukup berkembang di antara 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Ya, Selatan. Alhamdulillah. Iya. Aktivitas hari-harinya Bang sekarang selain aktif di dunia musik apalagi? Untuk sekarang di rumah aja. Di rumah aja iya. Apalagi kan ada himbauan di rumah aja. Kirain tadi mau panjang. Untuk sekarang di rumah aja. Di rumah Ini aja. ada penjelasannya setelah ini ya. Oh iya Bukan di rumah aja. Ya, di rumah aja ada Nah, penjelasannya. Untuk saat ini di Oh, rumah aja saat ini di karena rumah kita aja. harus patuhi dan taat pada himbauan yang himbauan yang diberikan sama pemerintah. Ya. Jadi untuk aktivitas sehari-hari saya sibuk di sebuah program pendampingan di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerjaan, Oh iya. PKH. PPA PKH, Oh PPAPKH. pengurangan pekerja anak, program keluarga harapan. Iya. Saya juga bersama istri di sana. Jadi program ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah Putus sekolah. untuk dibina, kemudian disekolahkan kembali, Di sekolah. dikembalikan ke dunia pendidikan baik itu formal maupun non formal. Iya. Ya. Karena memang ada program wajib belajar ya Bang 9 Ya, tahun. ada banyak Ya, program. jadi memang kita harus bagaimana, ini luar biasa sekali aktivitasnya Bang. Jadi kita membantu orang-orang apalagi anak yang putus sekolah Betul. terkendala dengan faktor ekonomi ya, karena banyak faktor yang kita lihat yang paling utama kayaknya memang faktor ekonomi yang menjadi salah satu penghambat orang anak-anak putus sekolah Bang. Iya, iya Seperti itu betul. ya. Memang faktor ekonomi, kemudian faktor Lingkungan keluarga, juga, ya. broken home, lingkungan. Iya, gitu. Dan bukan mereka- pengaruh Pak lingkungan. Bukan. Beda lagi tuh. Pengaruh Pak lingkungan. Kalau Pak lingkungan. Pengaruh lingkungan ya. Pengaruh lingkungan. Iya, jadi gitu. Jadi tentunya bagaimana anak-anak ini diharapkan minimal wajib belajar. Iya, betul. 9 tahun ya, Bang? Sekarang sudah 12. Saya kurang tahu 9 atau 12. Sekarang sudah kayaknya sudah wajib belajar 12 tahun. 12 tahun. Iya. Dan ada anak-anak sekedar informasi bahwa anak-anak yang putus sekolah ini mereka ini bisa dikategorikan luar biasa juga kecerdasannya ya. Karena sebenarnya mereka belum fase dewasa dia sudah rasakan. Seharusnya dia anak-anak, kan pasanya anak-anak dulu baru dewasa. Iya. Nah, Dia pikirannya dewasa itu dulu. sudah jauh lebih berkembang Sudah matang dulu. dibandingkan dengan anak Iya, betul. selain fisik dan Ya, fisiknya. itu karena faktor lingkungan Bang ya, mungkin karena faktor lingkungan memang beda situasinya ketika anak-anak yang tinggal bersama orang tua, dimanjakan sama orang tua, dibesarkan oleh orang tua, dibiayai sama orang tua, apa dengan anak-anak yang liar, maksud saya tanda kutip liar, maksudnya dia bisa makan dengan usahanya sendiri, betul. bekerja dengan hasil keringatnya dan seterusnya. Jadi memang Beda-beda. situasinya memang berbeda. Jadi karakter yang terbangun dari anak tersebut memang secara psikologi memang ada perbedaan Bang ya, ada perbedaan aktivitas. Oke, saya pikir itu terkait tentang Bang Satri, tentang bagaimana dunia musik dan musisi, kemudian tadi ada aktivitas hari-harinya. Saya mau tanya nih Bang, kira-kira apa harapan Bang Satri ini buat seluruh masyarakat, terutama dalam perkembangan belantika musik yang ada di Nusantara, terkhusus di wilayah lokal Sulawesi Selatan Sidrap ini, dan tentunya apa harapan Abang juga buat karena yang lagi marak-marak sekarang COVID-19 yang namanya keren tapi akibatnya luar biasa. Iya betul, COVID-19. Ya, kira-kira namanya keren tapi akibatnya akibatnya luar angkasa. Luar angkasa, bukan luar biasa. Kira-kira apa harapannya nih Bang untuk teman-teman? Terkait dengan musik, saya punya besar harapan ke depan supaya pemerintah daerah melihat dan melirik bahwa ada pemuda yang potensial ini bisa dilirik. Mereka punya
skill, Iya. punya kemampuan di dunia musik. Dan ini juga saya lihat juga pemerintah sekarang, pemerintah pusat dia sudah memasukkan badan usaha kreatif ini. Oh, badan usaha kreatif. Tapi di pemerintah daerah saya lihat belum ada yang bergerak. Cuma teman-teman sekarang alhamdulillah perkembangannya sangat progresif. Iya. Terutama di khususnya saya amati di daerah saya sendiri Sidrap. Iya. Mereka sudah punya panggung karena adanya warkop-warkop yang memberikan mereka ruang untuk Betul. berekspresi dan bermain, dan mereka juga bisa produktif. Tapi harapan saya ke depan teman-teman ini istilahnya Iya. diberi ruang yang lebih Yang luas lagi lagi. untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, berkarya, dan kalau bisa produktif dengan apa yang mereka kerjakan sekarang, terutama di bidang musik, Pak. Batu-batu kayaknya. Saya juga batu-batu. Iya, jadi begitu ya. Jadi tentunya skill harus ditunjang. Ya. Maksudnya skill harus ditunjang. Sekarang kita punya tempat mengadu. Salah satu tempat mengadu adalah pemerintah daerah. Ya, betul. Bagaimana pemerintah tentunya bisa memperhatikan ya, Ya, bisa memberikan atensi ya. Ya, betul. Karena skill itu juga tidak ada gunanya kalau tidak ditunjang dengan baik ya. Ya. Jadi tentunya kita berharap kepada pemerintah setempat, apalagi sudah ada programnya ya, Bang. Ya sudah Nah, badan ada usaha programnya. kreatif. Oh, badan usaha kreatif. Jadi tinggal kita bagaimana caranya pemerintah daerah bisa betul-betul memberikan ruang ya, memberikan ruang kepada Para musisi. iya, para musisi. Bukan hanya musisi sih, semuanya Iya, betul untuk lah. yang punya skill ini ya, untuk Seni. mengembangkan seni ya, mau dari ini Seni ya, musik, memberikan seni tari, ruang, seni rupa. memberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan bakat dan minatnya seperti itu. Ya. Iya, oke Bang. Thank you banget. Masih ada tadi Apa? harapan terkait kondisi Oh ya, sekarang? Covid ya. Saya lupa, hampir saya lupa ini. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah sering disampaikan juga di media sosial, di Ya. media cetak dan media Nah, apalah elektronik, diulang bahwa lagi. untuk memutus mata rantai COVID-19 yang namanya kereta api efeknya luar angkasa, Iya, luar angkasa. jangan disepelekan ya hal seperti ini, karena kita perlu belajar dari negara-negara yang sudah terdampak dengan hal itu. Iya. Kita taat dan patuh pada himbauan alim ulama kita, pemerintah kita, dan tenaga kesehatan kita. Betul sekali. Dan semoga kita berharap kondisi ini segera berlalu dan Iya. kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Karena apalagi sekarang Bang, kita kan mendekati bulan Wah, suci Ramadan kan. Jadi tentunya kita berharap bagaimana nanti COVID-19 ini bisa selesai, bisa tuntas, sudah tidak ada lagi wabah, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas atau Ya. meningkatkan ibadah ya, bisa tarawih bareng, Ya. bisa sahur-sahur dan seterusnya ya. Dan tentunya Bang seperti Iqbal itu. juga sudah. Ya, insya Allah saya rencana Sudah menikah. Saya berbareng. pasti menikah lagi nih, menikah lagi. Menikah lagi berarti. Oh, Kanan, kiri. Kita kemana nih Bang? Kanan. Kanan ya. Kanan aja, awas. Kanan aja. Seperti itu ya. Ya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri videonya, saya mau Saya betul dulu pemirsa. ya, batu-batu dulu. Saya Tapi mau ini bukan COVID. Bukan. Ini situasi faktor cuaca. Cuaca yang tidak menentu, kadang Iya, panas. pancaroba memang sekarang. Iya, pancar memang. Iya. Di Pindrang juga begitu. Sudah Apalagi panas, sudah mobilnya dingin. Bang Iqbal ini dingin. Dingin. Jadi di Nggak apa-apa. Apalagi Ada, saya ada. pilek sebenarnya. Ya, nggak Tapi pilek ringan sih. Saya pikir Iya, Sinopharm. sudah disemprot juga. Sudah disemprot juga tadi. Apa namanya, kita mau dengarkan nih nanti kalau lagu terbaru, lagunya ini, lagu ciptaannya nanti bisa dilihat aja di Oh, iya. YouTube-nya Bang Satri. Betul. Kita mau nyanyi yang apa ya, kayaknya kemarin saya sama Sofia nyanyi tentang apa tuh, Aisyah. Oh, yang viral sekarang. Iya, yang viral itu. Waduh. Aisyah itu kita mau Tapi Pak, nyanyi. lagu ini bagus. Bagus keberadaannya karena memunculkan kembali sosok Aisyah, seorang Iya. istri yang soleha. Iya, soalnya. Dan memberikan edukasi bahwa kita punya, sebagai umat Islam ya, ini khusus untuk umat Islam, bahwa kita punya sebuah kisah romantis ya. Iya, panutan. Panutan. Ya, mana ada yang seromantis dari betul. Rasulullah. Saya pernah mendengarkan sebuah kisah Bang. Rasulullah itu pulang dari rumah larut malam, tengah malam. Dia tidak mau masuk di rumah. Dia tidak mau masuk, dia tidak mau mengetuk pintu karena dia takut membangunkan Aisyah, takut membangunkan istrinya. Akhirnya dia tidur di depan pintu, sementara Aisyah tidur juga di belakang pintu untuk menunggu Rasulullah. Ya. Nah, sekarang saya bertanya, mana ada kisah yang lebih romantis dari ini? Waduh. Tapi saya tidak pernah romantis Bang. Saya rasa banyak romantis dan bicara saya berbicara yang mampu. Ya, nanti lain Memberikan jalan. Makanya wanita single
tunjukkan pesonamu. Oke, kita nyanyi ya Bang, kita Aisyah aja ya, kita nyanyikan Aisyah istri Rasulullah ya. Kita nyanyi sama-sama ya, bisa langsung aja Bang, ambil langsung aja. Pakai nadanya ini aja Bang, pakai nada ini aja. Pakai nada air minum. Nanti singgah Bukan menyinggung ya saya. Iya, awan. Oh ini jalannya hancur nih. Kenapa loh ya, jalan aja. Pemerintah daerah tersinggung ini. Dikat. Nggak usah dikat. Pemerintah Sidrap ini masih ada jalan yang besar. Saya ini berbahaya. Nggak apa-apa. Ini. Nggak apa-apa, ini bagian dari. Ya, bagian dari ini. Bagian dari. Ini tapi Sidrap secara keseluruhan saya akui serius. Partisipasi dalam pembangunan. Ya, artinya tidak ada daerah yang 100% jalannya mulus Bang. Ini juga terakhir saya harap bahwa musisi juga harus mengambil peran aktif dalam pembangunan Sidrap ya. Iya. Terutama mengawal program pemerintah dan menyuarakan aspirasi melalui musik ya. Sampai ditanya saya. Iya harus kan begitu kita. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Oke, itulah tadi. Lanjut berseri semuanya. Kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. Cut saja ini yang terakhir. Oke. Pas tadi itu ada tadi. Iya. Oke deh. Kita tadi bersama Bang Satri nyanyi Aisyah istri Rasulullah. Tapi bait kedua pals ya. Iya, aman-aman. Oke. Apa namanya? Jadi banyak perempuan Bang selalu menuntut laki-laki yang sempurna. Ya, padahal dia sendiri belum mampu seperti istri Rasulullah. Dia mau dapat seperti Muhammad tapi dia tidak mampu mengaisyahkan dirimu. Jadi bijaknya aisyahkan dirimu, kemudian engkau bisa menuntut seperti Nabi Muhammad. Sekalipun tidak ada manusia yang mampu menyamai menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, thank you Bang atas partisipasinya hari ini, atas atensinya hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan bisa kolaps kembali. Nanti kalau sudah kolaps, nanti kalau kolaps lagi selanjutnya
Mudah-mudahan Bang Satri ini sudah bukan cuma di lokal Sidrap, tapi Amin. sudah menasional bahkan menginternasional seperti itu Bang Satri ya. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti selalu tetap berkarir ya, Oke. selalu memberikan hal-hal yang positif tentunya, selalu menampilkan hal-hal yang baik tentunya seperti itu. Oke, terima kasih kepada semua penonton, semoga sehat dan sukses selalu. Sebelum akhir Bang, saya ada Ya, apa? tantangan. Semua ini nanti ini tantangan pertama. Hah? Tantangannya nanti kalau saya bilang energi positif, abang begini. Hush. Ya, jadi kita sama-sama ya. Hush. Jadi kalau saya bilang energi positif, semua hush. Penonton juga ya, siap-siap ya penonton. Jadi kalau saya bilang energi positif, semua begini. Hush. Ah, oke. Ke kamera ya? Kamera. Hush. Ya, oke. Siap ya, Bang? Oke. Oke, kita siap. 1 2 3. Energi positif. Hush. Ya, dadah.